Teman-teman semua, selamat malam, shalom. Shalom. Kita akan mulai ketemu ibadah di malam ini. Kita minta ketemu kesediaan teman untuk berdiri. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ikatan Muda Gereja Protestan Maluku yang berdiri atas firman Tuhan dan tetap teguh membangun bentuk persatuan sebagai tubuh Kristus. Butiran garam terus bersatu Melayani, meneruskan misimu. Kamu adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia. Ikatan Muda yang diberkati dan kasih Tuhan, shalom. Shalom. Katong bersyukur karena kasih dan cinta Tuhan sehingga di malam hari ini Katong boleh berkumpul bersama sebagai anak-anak muda Kristen untuk ada sama-sama dalam ibadah Angkatan Muda. Oleh sebab itu mari Katong menyambut Tuhan dengan bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 7. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu yang besar. Ya Bapa, makhluk-Mu bernyanyi bergema. Langit, buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus-kuduslah Tuhan. Kudus-kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Mari Tuhan, ya Allah Bapa kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau begitu baik bagi kehidupan kami, sehingga di malam ini Bapa kami boleh berkumpul bersama sebagai persekutuan Angkatan Muda. Bapa, kami akan ada dalam ibadah di malam ini. Engkau berkati Bapa, biarlah ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya dapat berjalan dengan segala baik. Terima kasih Tuhan, amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan dipersilakan hidup kembali dalam pembacaan Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari Yohanes 8 ayat 30 sampai terakhir pada ayatnya yang ke-36. Yohanes 8 ayat 30 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-36. Tapi sebelum kita membacanya, kita akan ada dalam doa, dan doa kita di malam ini dalam bentuk lagu dari PKJ nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan.
Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saat ini aku sujud menyembah Engkau. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Saat ini curahkanlah pengurapan-Mu. Curahkanlah pengurapan pada umat-Mu. Saat ini kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan. Mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya. Sejak semulanya dan selama-lamanya. Tiada berubah. Tiada berubah. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan. Penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan. Menyambut firman-Mu. Ya teman-teman, kita akan membacanya secara bersama-sama dari Yohanes 8 ayat 30 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-36 di bawah judul Kebenaran yang Memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar dalam murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah firman Tuhan kita di malam hari ini. Teman-teman, di malam hari ini kita akan ada dalam materi PA, dan materinya sudah dibagikan. Teman-teman boleh melihatnya. Jadi teman-teman, katanya punya materi PA di malam ini. Terambil nas bacaannya itu dari Yohanes 8 ayat 30 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-36 dengan tema bulanan penguatan spiritualitas kemudian. Tema mingguan, tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Kita akan membacakan pengantarnya dan kajian teks, dan kita akan memberikan waktu juga kepada teman-teman untuk membacakannya. Ya teman-teman, jadi Katong punya pengantar PA di malam ini. Tema bulan Mei, penguatan spiritualitas kemudian. Dan tema mingguan, tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Spiritualitas kemudian atau Kristiani adalah kehidupan yang berpusat pada Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh-Nya. Jadi, kehidupan manusia yang berpusat pada hubungannya dengan Allah hendaknya dinampakkan dalam hubungan dengan sesama dan seluruh ciptaan. Dengan kata lain, sebagai murid Yesus, hendaknya menampakkan wajah Allah yang penuh cinta kasih, yang membela hidup dan berpihak kepada mereka yang lemah, miskin, dan tidak dipedulikan atau terpinggirkan dalam kehidupan hari-hari. Sebagai hamba yang setia melayani sesama, hidup sebagai saudara yang menghadirkan kasih, keadilan, dan damai sejahtera bagi sesama dan semua ciptaan,
hidup sebagai murid Yesus yang setia mengikuti, meneladani ajaran dan perbuatan Yesus. Kemudian kajian teks kita di malam ini ada 3. Nas bacaan ini memperlihatkan kehidupan sebagai murid Yesus yang sejati, spiritualitas kemuridan. Yang pertama, kajian teksnya itu menjadi murid Yesus dimulai dengan percaya. Itu kamu dapat lihat dalam ayat 30 dan kamu punya pembacaan tadi. Injil Yohanes ditulis oleh salah seorang murid Yesus yang bernama Yohanes, anak Zebedeus, bukan Yohanes Pembaptis. Di dalam penulisannya, Yohanes ingin menunjukkan tentang Yesus yang benar-benar Allah yang menjadi manusia. Hal ini merupakan berita kebenaran yang disampaikan Yesus kepada orang banyak saat itu, dan mereka benar-benar percaya kepadanya. Percaya berarti mendengar, meninggalkan, dan mengikuti. Sehingga percaya kepada Kristus berarti seseorang memberikan dirinya secara utuh kepada Kristus, meninggalkan hidup lamanya, hidup dalam dosa. Kemudian mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus. Kemudian kajian teks yang kedua, menjadi murid Yesus berarti selalu berada tetap di dalam firman-Nya. Itu dapat dilihat dalam ayat 31. Kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus, diharapkan dapat bertumbuh dalam iman mereka yang baru. Sebab Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Perkataan Tuhan Yesus ini mau mengajak orang percaya untuk menjadikan firman Tuhan sebagai dasar dan petunjuk dalam perjalanan hidup sehari-hari. Perkataan Tuhan Yesus ini sekaligus mengingatkan orang-orang Yahudi pada saat itu bahwa orang tidak cukup hanya dengan percaya, karena dalam Alkitab dikisahkan juga tentang iman palsu. Banyak orang menjadi percaya hanya karena melihat mujizat. Hal itu baik, tapi belum tentu menjadikannya seorang murid yang sejati. Sebaliknya, murid yang sejati adalah orang yang tidak hanya mendengar, tapi yang paling penting adalah belajar, memahami, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kajian teks yang ketiga, menjadi murid Yesus berarti bebas, merdeka dari dosa. Itu dapat dilihat dalam ayat yang ke-33 sampai 36. Kebenaran yang disampaikan oleh Yesus ini ditolak oleh orang-orang Yahudi dengan menyatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Mereka berpikir bahwa sebagai keturunan Abraham, status mereka sebagai umat pilihan Allah itu sudah cukup. Dalam hukum Taurat, tidak ada orang Yahudi yang menjadi budak karena hal tersebut, menurunkan derajat mereka. Akan tetapi, Yesus menegaskan bahwa walaupun kamu keturunan Abraham, tapi hidup di dalam dosa, tetap adalah hamba dosa. Karena itu, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Itu dapat dilihat dalam ayatnya yang ke-35. Dan sebagai hamba dosa, maka ia bukanlah murid Yesus, tapi karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa, karena itu kita harus benar-benar merdeka dari dosa. Ayat 36. Kita hidup sebagai anak-anak Allah yang dapat membedakan baik dan jahat, melakukan apa yang seharusnya dilakukan sesuai kehendak Tuhan, bukan berdasarkan apa yang kita mau. Paulus secara tegas mengatakan, merdeka dari dosa berarti jangan hidup lagi dalam percabulan, perselisihan, hawa nafsu, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, kemabukan, istapora, dan sebagainya. Bandingkan dalam ayat Galatia 5 ayat 19 hingga berakhir pada ayat yang ke-21. Sebaiknya orang percaya hidup untuk memuliakan Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemalah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Itu dapat dilihat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-23. Ya teman-teman, yang tadi kita baca itu adalah pengantar dan kajian teks dari materi PA di malam hari ini. Kemudian di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana saudara memahami tema
Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, berdasarkan perikop Yohanes 8 ayat 30 sampai berakhir pada ayatnya yang ke-36, dengan kehidupan kita sebagai pemuda gereja saat ini. Dan pertanyaan yang kedua itu, apa saja yang menjadi kendala kita sukar menjadi murid Kristus yang sejati di zaman kini, zaman now, pada zaman milenial, dan bagaimana saudara mengatasinya? Teman-teman, kita memberikan waktu 5 menit untuk teman-teman kembali membaca, mengantar dan kajian teks PA Katong di malam hari ini, dan teman-teman boleh menjawab 2 pertanyaan dari materi PA di malam ini. Dipersilakan teman-teman membacanya. Berdasarkan perikop Yohanes 8 ayat 30 sampai 36 dengan kehidupan kita sebagai pemuda gereja saat ini. Kebenaran akan perikop kebenaran yang memerdekakan. Katong pasti tahu lagu yang ada di zaman beberapa itu yang tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Jadi yang beta pahami bahwa katong sebagai anak-anak muda, sebagai gereja sebagai anak-anak muda, kalau katong percaya kepada Yesus itu beta rasa belum cukup. Tapi kalau katong percaya lalu katong tinggal maksudnya bukan bicara Yesus di surga, tapi bagaimana dalam antuk punya firman itu katong tinggal dan katong berbuah di dalam firman-Nya. Berarti di situ bukan saja katong percaya lalu katong bebas dari dosa, tapi kalau katong cuma percaya lalu katong tinggal di dalam Yesus yang melakukan firman-Nya, berarti katong belum bisa disebut sebagai anak-anak yang merdeka dalam dibebaskan dari kuasa dosa ataupun hal-hal dosa yang katong selama ini lakukan. Karena menurut beta, katong orang Kristen ini yang pastinya semua tahu katong diselamatkan dari pengorbanan Yesus Kristus. Jadi Yesus sudah bangkit memenangkan katong kehidupan dari kuasa dosa dan maut. Tapi bukan berarti katong hidup di dunia ini lalu katong berbuat jika katong suka saja, bikin dosa terus-terus, karena ada Yesus yang bisa mengampuni katong pun dosa. Tapi ketika katong berbuat dosa, tetap saja katong akan dapat ganjaran, dapat hukuman dan sebagainya. Makanya penting untuk katong pemuda gereja bukan saja katong sebatas percaya, tapi katong harus tinggal di dalam Yesus, dalam firman-Nya, dan harus berbuah. Jadi bukan tadi di dalam teks tadi sudah disampaikan bahwa bukan saja mendengar, tapi belajar untuk memahami dan melakukannya. Dan itu buahnya bisa terlihat dalam katong punya kehidupan sehari-hari, lewat katong punya perbuatan, perkataan, dan tingkah laku. Yang tadi disampaikan di akhir kajian teks itu lewat buah-buah roh, kasih, sukacita, dan sebagainya. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, katong sebagai pemuda-pemuda gereja belum melakukan itu, baik secara pribadi maupun di dalam persekutuan. Contoh kecil saja, belum tentu katong hadir di ibadah di saat ini karena memang katong hadir ingin memuji Tuhan. Mungkin katong hadir karena ada motivasi-motivasi yang lain. Itu saja menurut kita katong masih belum bebas dalam hal ini dosa. Katong masih ada dalam kesalahan-kesalahan yang bahkan mengecewakan hati Tuhan. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu yang kedua, apa saja yang menjadi kendala kita sukar menjadi murid Kristus yang sejati di zaman ini? Ya, kendalanya yaitu katong belum bisa mengatakannya untuk ya dan tidak untuk tidak, karena hidup di dunia ini banyak godaan-godaan, banyak raguan-raguan. Contoh saja yang kayak tadi kita ambil contoh pertama di jawaban yang pertama kita sampaikan tuh, mau datang di angkatan muda nih, mungkin karena ada suka cewek satu kah, suka cowok satu kayak gitu kah, akhirnya termotivasi tuh katong yang bisa menahan katong punya diri untuk memang bisa bebas dari kuasa dosa, bebas dari keinginan daging, bebas dari hal-hal duniawi yang bisa mungkin membuat katong hari ini rasa enak, tapi katong tahu akan punya dampak ke depannya. Itu sangat menjadi kendala bagi katong punya kehidupan pemuda di saat ini. Terima kasih. Ada yang lain? Yang kedua, ada yang mau sampaikan jawabannya?
menjawab di situ, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Lalu Yesus bilang bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa dan hamba hidup, tetap tinggal dalam rumah tetapi adalah tetap dalam hidup. Nah, kita juga bingung deh, akan mau ayat 35, tapi kita mengerti saja di sini. Di sini Tuhan bilang kalau katong mengetahui kebenaran dan nanti kalau katong tahu kebenaran itu akan memerdekakan katong. Dan kita lihat dari ayat 23 ini bilang katong bisa Abraham keturunan, katong yang pernah dijajah atau katong yang pernah jadi orang lain bawahan, tapi karena Tuhan bilang katong akan merdeka, sedangkan katong yang ada di Jepang sama saja dengan katong orang Indonesia yang katong dulu sudah berjajah dari Jepang, Belanda dan lain-lain, tapi kan katong sudah merdeka, lalu katong merdeka dalam apa? Padahal di sini akan bilang bahwa katong merdeka itu bahwa kalau kamu tinggal dalam firman itu, kamu benar-benar adalah milik. Jadi di sini Tuhan cuma mau bilang bahwa katong harus melakukan apa yang seperti Tuhan inginkan. Kayak di sini terus firman, berarti katong tahu firman itu kebanyakan di mana? Di Alkitab. Tuhan bicara tuh akan tentuan sama di Alkitab. Jadi intinya katong harus kayak Kak Ella tadi gue bilang, katong harus beribadah, katong harus lain, dan katong sebagai pemuda gereja saat ini, kita bersyukur bahwa katong ada angkatan muda nih surami, maksudnya kamu banyak ada sunatan ibadah, katong ada yang dari gereja katong mengasyukur ada lain, bahwa kita rasa bahwa maksudnya kita sebagai pengikut kita mengasih. Semua terima kasih untuk jawaban yang telah diberikan. Kita rasa bahwa teman-teman semua punya jawaban sungguh baik untuk katong menjawab katong punya pertanyaan PA di malam ini dari nomor 1 dan nomor 2 ini. Kita sedang memulainya kembali lagi apa yang dikatakan oleh teman-teman, karena teman-teman juga yang lain pasti sudah mendengar jawaban dari katong punya teman-teman semua yang tadi menjawab. Di sini kita simpulkan saja dengan melihat pada pertanyaan yang pertama. Bagaimana saudara memahami tema tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya berdasarkan perikop Yohanes 8 ayat 30 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-36 dengan kehidupan kita sebagai pemuda gereja saat ini. Ya, jadi teman-teman, di sini Yesus menegaskan dalam ayatnya yang ke-34, boleh katong baca secara bersama-sama. Dalam ayatnya yang ke-34, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, di sini Yesus menegaskan bahwa status sebagai umat Allah atau keturunan Abraham belumlah cukup bagi kehidupan katong sebagai anak-anak muda Kristen. Sebab walaupun status keturunan Abraham, tapi hidup dalam dosa, maka tetap menjadi hamba dosa. Ketika katong hidup dalam dosa, maka katong akan tetap dikatakan sebagai hamba dosa. Nah, kemudian keturunan Abraham justru mampu untuk meneladani katong sebagai anak-anak muda Kristen, di mana katong belajar dari Abraham itu sendiri. Abraham yang disebut sebagai bapa segala orang percaya karena mendasari imannya sepenuhnya kepada Allah. Nah, ketika kita menyebut diri kita sebagai murid Yesus, pertanyaan yang muncul, apakah kita sudah hidup dalam kebenaran firman-Nya ataukah kita masih terikat dengan kehidupan kedagingan kita sendiri? Tuhan telah memerdekakan kita dari dosa, tetapi kemerdekaan itu bukanlah suatu kebebasan tanpa batas dalam katong punya kehidupan, sehingga katong harus melakukan apa saja sesuai katong punya kemauan, sesuai katong punya keinginan. Melainkan ketika kita sebagai anak-anak muda Kristen mau dikatakan sebagai murid Yesus yang tinggal di dalam Dia, maka sebagai murid Yesus kita harus hidup disertai dengan ketaatan kita kepada Yesus. Kemudian pertanyaannya yang kedua, apa saja yang menjadi kendala kita sukar menjadi murid Kristus yang sejati di zaman ini, zaman alfa dan milenial, dan bagaimana saudara mengatasinya? Nah,
ketika katong berbicara mengenai kendala, pasti banyak kendala dalam katong punya kehidupan, apalagi katong sebagai anak-anak muda, entah itu di dalam keluarga, persekutuan, maupun di dalam masyarakat. Tapi katong lihat dalam katong punya persekutuan saja, seperti yang tadi banyak kakak-kakak yang bilang, dalam hal katong punya ibadah, di mana kendala yang paling menonjol dalam katong punya ibadah itu kurangnya keinginan katong untuk datang dalam ibadah. Kadang katong pikir 2 kali lagi, mau pi ibadah kak, mau pi di sini. Dan itu memang realitas yang terjadi, bukan hanya bagi kita punya kehidupan, tapi teman-teman juga punya kehidupan. Pasti katong banyak yang pernah mengalami hal kayak gitu. Betul yang kata muda kak, kita mau pi di sini, buat beta ada acara lah, begini, begitu. Katong pikir 2 kali untuk datang kepada Tuhan. Nah, katong melihat sendiri kepada Abraham, di mana ketika dia punya anak yang sulung harus dipersembahkan kepada Allah, dia tidak pikir 2 kali, dia harus persembahkan kita anak atau tidak. Tapi dia tahu bahwa tugas dan tanggung jawabnya untuk mempersembahkan anaknya yang sulung itu kepada Allah. Nah, bagi kehidupan kita sebagai anak-anak muda Kristen, mari katong lihat bersama-sama, katong punya jam-jam ibadah, katong mau datang kepada Allah seperti yang tadi Kakak Vio bilang, 1-2 jam yang penting kamu sudah ada bersama-sama dengan Tuhan. Katong ada dalam persekutuan ibadah angkatan muda. Mari katong mampu untuk menjadi murid Yesus yang setia dan taat dalam katong punya kehidupan. Dan mari sebagai anak-anak muda Kristen, katong mampu untuk jadi anak-anak yang meninggalkan katong punya kehidupan yang lama. Kehidupan yang lama ini katong punya dosa-dosa lama, yang katong jarang datang untuk ibadah, katong jarang untuk ada dalam persekutuan, katong tinggalkan itu. Dan mari katong sama-sama tinggal dalam Yesus dan katong mau menjadi muridnya. Amin. Ya teman-teman, untuk mengaminkan firman Tuhan kita di malam hari ini, mari kita menyanyi bersama dari Kidung Jemaat nomor 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya, dialah pokok yang benar, kita ranting. Ayatnya yang kedua, kita sebagai ranting, pasti berbuahlah, asal dengan setia, tinggal di dalamnya, tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia, hanya di dalamnya, Ya teman-teman, katong akan ada dalam doa syafaat, dan katong punya doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa Kami secara bersama-sama. Kita harap teman-teman juga berdoa, jangan katong berdoa terus ada yang menghadir dan duduk satu dengan satu lalu senyum. Tapi mari katong menghadap Tuhan sama-sama dalam doa ini. Katong berdoa. Tuhan, kami datang lagi kepadamu dalam doa ini. Kami mau bilang terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami, di mana di saat ini Engkau masih dapat memberikan kami kesempatan, waktu untuk datang kepadamu, terkhususnya nafas hidup dalam kehidupan kami. Bapa, di dalam kerajaan sorga, pertama-tama kami berdoa bagi persekutuan angkatan muda Ranting Niel cabang Manulos N. Engkau lebih mengenal kami Tuhan,
akan kehidupan kami dengan setiap gumulan-gumulan hidup kami, baik sebagai pengurus maupun anggota. Tuhan berkati, jadikanlah kami anak-anak muda Kristen yang taat dan mampu meneladani hidup-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu yang Engkau berikan bagi kami melalui orang-orang tua kami. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi orang tua kami. Tuhan mau jaga, lindungi, dan berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Tuhan, biarlah mereka diberkati untuk mampu menjadi orang tua yang bijaksana dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapa, dalam kerajaan surga, tak lupa kami mendoakan program-program yang akan disusun oleh kepengurusan baru di dalam persekutuan ini Bapa. Biarlah apa yang mereka siapkan, mereka dapat menjalankannya sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Anggota pun kami berdoa Bapa, Engkau berkati mereka, karena tanpa anggota, maka semua persekutuan ini sia-sia. Bapa yang di surga, kami juga mendoakan kehidupan keluarga di sini, kehidupan keluarga Latu Meten, dengan bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, anak-anak, semuanya Bapa berkati. Jangan lepaskan tangan dari mereka Tuhan, tapi Bapa, Engkau mau bersama-sama dengan mereka, menjalani kehidupan mereka ke depannya. Seluruh hidup dan kehidupan keluarga ini, kami serahkan hanya kepadamu Bapa. Kami berdoa bagi Bapak Ed yang sedang sakit. Tuhan, Engkau menjadi dokter bagi dia. Dan penuh dengan keyakinan, kami percaya sungguh bahwa kesembuhan akan dinyatakan bagi Bapak Ed dalam kehidupannya. Kami berdoa juga bagi adik Anel yang sudah selesai ujian. Tuhan, biarlah apa yang dia lakukan di bangku SMP itu dapat diberkati. Biarlah hasil dia nanti akan dia dapat itu menjadi suatu kebanggaan bagi dirinya dan juga kedua orang tuanya Tuhan. Kami berdoa juga bagi adikmu yang sementara mengikuti ujian. Tuhan Yesus berkati dia Bapa dengan segala kemampuannya. Biarlah apa yang dia kerjakan itu sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi pembangunan fisik di dalam Jemaat Immanuel OSM, pembangunan Gereja Yabok, Pastori, dan juga kantor jemaat. Kami berdoa bagi panitia-panitia dengan segala kerja dan usaha mereka, supaya apa yang mereka kerjakan dapat terlaksana dengan baik. Puji dan syukur mereka kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi materi PA yang boleh kami bawakan di malam ini Bapa. Engkau berkati itu akan agar menjadi berkat bagi kehidupan kami sebagai anak-anak muda, agar kami pun mampu menjadi anak-anak muda yang berjalan dan tinggal menjadi murid-Mu yang setia. Tuhan, persembahan syukur yang boleh kami bawakan, Tuhan berkati itu. Biarlah persembahan ini dapat menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu Bapa, dan biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat bagi perluasan pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di doa dan syukur kami Tuhan Yesus yang kami naikkan kepadamu hanya dengan satu nama, yaitu nama Yesus, yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman semuanya dipersilakan berdiri.
Dan mari kita menyanyi bersama dari nyanyian judul jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkaum, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Mari persekutuan dan berkat Tuhan, kita ada dalam doa syukur sekaligus berkat. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mau bilang terima kasih banyak Tuhan Yesus karena ibadah angkatan muda yang boleh kami lakukan di malam ini, dari awal hingga pada akhirnya boleh berjalan dengan segala baik. Tuhan, kami akan pulang meninggalkan satu dengan yang lain, tetapi sebelum itu kami mohon berkat penyertaan-Mu. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus mau tinggal menyertai kami semua yang beribadah di saat ini, hari ini, besok, terus kekal, sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita di malam hari ini boleh selesai. Selamat malam, Shalom.